Bunyikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman yang udah berada di kelas. Selamat siang teman-teman yang udah berada di kelas. Baik, semoga selalu semangat ya kan, apalagi bulan Ramadan. Dengarkan hingga awal hingga akhir agar bisa menjawab kuisis dengan benar. Oke. Ya. Baik, untuk kesempatan pada kali ini terima kasih udah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menjelaskan tentang penerapan metode tadi eksperimental dalam penelitian bisnis. Oke, saya berkesempatan untuk presentasi lebih awal dengan saya Mulyani dan nanti ada teman saya Cinta dan Anissa. Baik, next. Nah, baik, eksperimen adalah, dengerin teman-teman, eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat. Nah, jadi penelitian eksperimen ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan pendekatan angka. Jadi metode ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel sehingga bisa menguji hipotesis secara lebih akurat, seperti itu. Nah, dari gambaran yang sudah saya katakan dari definisi eksperimen tadi, kalian sudah tergambar dong ya. Nah, menurut kalian kenapa sih dari tadi definisi itu eksperimen itu mengapa penting? Ayo jawab, bisa dapat nilai aktifan. Ayo angkat tangan teman-teman. Kenapa eksperimen penting? Dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Ayo. Oke, Haikal silakan. Oke, jadi menurut saya eksperimen itu penting karena kalau kita balik lagi sama yang kemarin yang dikatakan sama Pak Alif, ya. Kalau kita mau kita tuh harus skeptis terhadap sesuatu. Jadi untuk mengetahui apakah hal itu benar atau tidak, maka diperlukan yang namanya eksperimen. Benar, tapi saya tambahkan itu sudah benar poinnya. Jadi eksperimen itu penting karena membantu kita nih untuk mengetahui apakah satu faktor benar-benar mempengaruhi faktor lainnya. Benar kan yang dikatakan Haikal tadi? Nah, jadi misalnya apakah menampilkan diskon di awal belanja membuat orang lebih banyak membeli ataukah sebaliknya? Seperti itu gambarannya. Nah, ciri utama dalam eksperimen itu terdapat 3 ciri utama. Yang pertama, mengontrol faktor yang diuji, kegiatan mengontrol. Yang kedua, memanipulasi satu atau lebih variabel, kegiatan memanipulasi. Yang ketiga, melakukan observasi untuk melihat dampaknya. Nah, dari ketiga ciri utama tadi, mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang sudah terkontrol. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Next. Aku bisa next ya? Oke, baik. Nah, teman-teman, dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus merancang variabel-variabel yang akan digunakan. Setidaknya dengan satu hipotesis yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Hal ini penting karena penelitian bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya. Nah, variabel-variabel yang diteliti dalam eksperimen umumnya itu terdapat 2 variabel teman-teman. Menjadi 2 jenis utama, yaitu variabel bebas atau yang biasa kita dengar itu independent variable independen. Nah, variabel yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat efeknya terhadap variabel lain. Nah, kalau variabel terikat atau dependent variable, nah itu variabel yang dipengaruhi oleh perubahan pada variabel bebas tadi, pada variabel independen tadi, dan menjadi objek pengaruh untuk pengukuran dalam metode penelitian nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan demikian eksperimen dirancang untuk mengamati nih bagaimana
perubahan dalam variabel bebas atau variabel independen dapat menyebabkan perubahan dalam variabel terikat tadi, sehingga dapat ditemukan hubungan sebab akibat yang jelas seperti itu, tidak bias, jadi sangat jelas seperti itu teman-teman. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu karena semakin slide-nya itu semakin seru nanti, semakin susah. Nah, oke, baik. Nah, di dalam namanya sebuah metode, mau metode penelitian apapun pasti ada kelebihan sama kelemahan ya kan? Gak mungkin semua metode itu untung atau ada kelebihannya saja. Namanya pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, di sini ada kelebihan eksperimen nih. Yang pertama, dari kelebihan eksperimen itu yang pertama, kemampuan mengontrol variabel independen. Nah, jadi yang dimaksud itu eksperimen memungkinkan peneliti untuk secara langsung memanipulasi variabel independen yang saya tadi katakan kan, bisa memanipulasi. Dengan demikian kita bisa melihat sebab akibat secara jelas tanpa campur tangan faktor lain. Contoh, jika ingin mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli, kita bisa mengubah harga suatu produk dan melihat bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi penjualan kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua pengendalian variabel extraneous. Nah, jadi extraneous itu adalah variabel dapat dikontrol faktor-faktor luar lah, bahasa mudah dimengertinya variabel extraneous itu. Nah, dalam eksperimen variabel-variabel ini dapat dikendalikan atau diminimalkan sehingga hasil penelitian itu lebih akurat. Contoh, jika ingin menguji efektivitas metode belajar, kita bisa memastikan semua peserta memiliki latar belakang akademik yang sama agar hasil tidak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti itu. Nah, yang ketiga, kemudahan dan efisiensi biaya. Meskipun eksperimen bisa mahal, dalam banyak kasus metode ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode observasi yang jangkanya panjang, seperti itu. Peneliti dapat mengatur durasi eksperimen nih teman-teman dan mengumpulkan data dengan cepat. Itulah kelebihannya eksperimen. Contoh, dalam pemasaran digital, misalnya kita mau eksperimen A sama eksperimen B testing. Bisa dilakukan dengan cepat nih dan biaya yang rendah untuk menentukan strategi iklan terbaik. Jadi kita bisa memutuskan kita mau mengatur durasi eksperimennya seberapa dan kita bisa mengumpulkan data dengan cepat. Itulah lebih efisiensi ya. Nah, yang keempat, kemampuan untuk mengulangi. Nah, di mana eksperimen dapat diulang dengan kondisi yang sama untuk memastikan keandalan hasilnya nanti. Keandalan itu maksudnya kepastian daripada hasilnya, akurasinya ya. Nah, dengan adanya replikasi ini, kita bisa lebih yakin nih bahwa hasil yang diperoleh bukan sekedar kebetulan. Jadi memang nyata seperti itu, bukan hanya angan-angan. Contoh, dalam uji klinis obat, percobaan dilakukan berulang kali, benar dong? Kalau kita mau menguji apakah obat itu bekerja dengan efisien atau baik, itu diuji berulang kali dengan sampel yang berbeda untuk memastikan efektivitasnya. Seperti itu, dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, yang terakhir kelebihannya yaitu eksperimen lapangan. Jadi eksperimen ini tidak selalu dilakukan di laboratorium. Jadi kita tidak hanya mendekat di laboratorium, kita bisa eksperimen langsung ke lapangan, betul? Dengan memungkinkan penelitian dilakukan dalam kondisi yang sangat alami, jadi natural, berjalan seperti itu, sehingga hasilnya lebih relevan dengan situasi sebenarnya yang berada di lapangan. Gitu, ini ada contohnya. Jika sebuah restoran, kita ingin menguji sebuah restoran, apakah pemberian diskon pada jam tertentu meningkatkan jumlah pelanggan yang datang saat jam tersebut. Misalnya kita mau di jam 2 kah, atau di malam hari, atau di siang hari, seperti itu. Kita langsung kayak gitu di lapangan eksperimennya.
ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan eksperimen yang pertama lingkungan laboratorium yang tidak alami. Yang dimaksud karena eksperimen dilakukan dalam lingkungan yang dikontrol. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau eksperimen ini dikontrol, jadi hasilnya bisa kurang mencerminkan situasi di dunia nyata. Jadi bisa dimanipulasi. Jadi data-datanya itu bisa dimanipulasi seperti itu. Nah, yang kedua generalisasi terbatas. Hasil dari eksperimen mungkin tidak berlaku untuk semua orang, teman-teman, terutama kalau sampelnya kecil atau tidak acak seperti itu. Yang ketiga, biaya dan sumber daya besar, dimana meskipun ada eksperimen yang murah tadi ya, banyak yang membutuhkan anggaran besar juga nih, dan banyak tenaga, betul, dan banyak tenaga untuk menjalankan sebuah eksperimen, teman-teman. Yang keempat, cocok untuk masalah saat ini saja, tidak untuk masalah atau bukan untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi eksperimen ini lebih efektif untuk menjawab pertanyaan yang sedang terjadi atau dalam waktu dekat, bukan untuk memprediksi tren jauh ke depan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi eksperimen memberikan keuntungan dalam kontrol dan kepastian hubungan sebab akibat, tetapi memiliki tantangan dalam generalisasi hasil dan keterbatasan etis dalam memanipulasi variabel. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, baik, next. Kuis. Banyak loh waktunya, 42 detik. Oke, siap. 1, 2, 3. Yo, ini gampang. Enggak diacak. Oh iya, acak. Sebab akibat. Baca. Sebab akibat. Ayo teman-teman, semangat dong. Pahalanya 10 kali lipat. Bentar ya, mohon maaf. Ada manis-manisnya. Wih. Satu lagi ya guys. Muhammad Rifali, wih, abangku. Next kecil. Ya, kuis lagi ya. Kuis lagi ya. Apa ini? Baik. Dalam. Perhatikan, mengeco ya jawabannya, teman-teman. Makanya tadi perhatikan presentasi saya. Oh ya, tempo, sorry. Ulang kah? Gak salah. Satu aja. Next. Baik, teman-teman nih. Ada langkah-langkah dalam melakukan eksperimen, teman-teman. Yang pertama, memilih variabel yang relevan. Kedua, menentukan tingkat perlakuan atau treatment levels. Yang ketiga, mengontrol lingkungan eksperimen. Yang keempat, memilih desain eksperimen. Yang kelima, memilih dan menetapkan subjek penelitian. Keenam, melakukan uji coba, revisi dan pengujian ulang kembali. Dan yang terakhir, menganalisis data. Nah, dan saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan 2 langkah saja dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama, memilih variabel yang relevan. Nah, jadi dalam sebuah, di sini ada ya, ada memilih variabel itu ada langkahnya juga, ada A, ada B, ada C nanti. Nah, yang pertama A dulu nih. Hubungkan antara hipotesis dan variabel. Jadi, sebuah penelitian dimulai dengan pertanyaan penelitian yang nantinya dijabarkan menjadi hipotesis. Contohnya nih, kalau di buku, apakah presentasi, nanti itu kan ada study case ya kan, apakah presentasi penjualan
yang menjelaskan manfaat produk di awal, akan meningkatkan daya ingat pelanggan terhadap informasi produk tersebut. Nah, dari pertanyaan ini, hipotesis dapat dibuat, yaitu presentasi penjualan di mana yang tadi benefit modul atau manfaat modul tadi ditempatkan di awal akan meningkatkan daya ingat pelanggan terhadap informasi produk dibandingkan ketika manfaat modul diletakkan di akhir presentasi. Seperti itu. Nah, variabel dalam eksperimen ini itu ada variabel bebas sama variabel terikat. Nah, independen variabelnya yaitu penempatan modul manfaat di awal dan di akhir. Itu variabel bebasnya. Kalau variabel terikatnya daya ingat pelanggan terhadap informasi produk tersebut. Kayak gitu. Nah, next. Nah, habis itu operasionalisasi variabel. Nah, agar eksperimen bisa dilakukan, variabel harus diukur secara konkret. Ini disebut operasionalisasi variabel, yaitu proses mengubah konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, dalam eksperimen ini tadi kan udah ya saya jelaskan ya, variabel bebasnya itu diukur dengan dua kondisi, di awal dan di akhir. Kalau variabel terikatnya diukur melalui produk knowledge-nya. Kalau variabel bebasnya diukur melalui penempatan benefit modulnya yang di awal sampai di akhir presentasi. Kalau variabel terikatnya diukur dari produk knowledge atau daya ingat pelanggan terhadap produk. Bisa diukur dengan tes atau pertanyaan setelah presentasi. Seperti itu. Oke, next. Nah, faktor tambahan dalam eksperimen masih lama nanti kuis. Setelah bisa, jumlah variabel yang diuji. Semakin banyak variabel yang diuji, semakin kompleks eksperimen, sehingga perlu dipilih variabel yang benar-benar penting. Seperti itu. Nah, desain pengukuran perlu menentukan bagaimana daya ingat pelanggan yang akan diukur, misalnya melalui tes tertulis atau wawancara tadi. Seperti itu. Oke, next. Nah, langkah yang kedua. Oh ya, tadi saya memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya tadi ya, peneliti itu harus menentukan variabel yang relevan dengan hipotesisnya. Variabel tersebut harus bisa diukur secara operasional agar eksperimen menghasilkan data yang dapat dianalisis. Bener dong, make sense. Yang ketiga, memilih jumlah variabel yang tepat dan metode pengukuran yang baik akan membantu eksperimen menjadi lebih valid dan bermanfaat. Seperti itu. Karena kan eksperimen akan hasilnya nanti untuk manfaat kita kan? Betul sih. Dan manfaat penelitian. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu menentukan tingkat perlakuan treatment, teman-teman. Setelah kita memilih variabel yang relevan ya, langkah berikutnya nih dalam eksperimen menentukan tingkat perlakuan atau treatment levels. Nah, tingkat perlakuan adalah variasi atau kategori dalam variabel bebas atau independent variable yang akan diuji dalam eksperimen. Mengapa sih tingkat perlakuan itu penting? Langsung saya jawab aja. Menentukan sejauh mana perubahan pada variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, membantu dalam memahami apakah hubungan sebab akibat benar-benar terjadi secara real. Memastikan eksperimen memiliki cukup variasi untuk mendapatkan hasil yang bermakna. Nih, aku mau memberi contoh sebelum aku menjelaskan apa ini kayak model atau eksperimen dalam penelitian. Jadi misalnya tadi udah kan variabel bebasnya udah ditentukan nih urutan penyampaian manfaat produk dalam presentasi. Nah, tingkat perlakuannya mungkin modul manfaat diberikan di awal yang tadi, itu tingkat perlakuannya. Tindak lanjutnya, jadi modul manfaat diberikan di awal presentasi dan modul manfaat diberikan di akhir presentasi. Dengan dua tingkat perlakuan itu, kita bisa mengukur dampaknya terhadap daya ingat pelanggan dan melihat mana yang lebih efektif untuk digunakan, seperti itu. Nah, jadi menentukan jumlah tingkat perlakuan ini bisa dilakukan eksperimen sederhana,
eksperimen kompleks atau terlalu banyak tingkat perlakuan. Nah, eksperimen sederhana ini biasanya hanya memiliki 2 tingkat perlakuan, misalnya ada versus tidak ada. Nah, kalau eksperimen yang sangat kompleks biasanya memiliki beberapa tingkat, 3 kelompok, manfaat di awal, manfaat di tengah, dan manfaat di akhir. Jadi diberikan ketiga treatment tersebut kalau eksperimennya kompleks. Tapi kalau sederhana hanya di ada dan versus tidak ada, seperti itu. Tapi terlalu banyak tingkat perlakuan juga bisa membuat eksperimen lebih sulit, teman-teman. Lebih sulit dianalisis dan biayanya jauh lebih mahal. Jadi harus dipilih dengan bijak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk nih. Bisa di zoom ini gambar. Oh, bisa ya? Bisa. Nah, kita masuk ke gambar. Jadi gambar ini itu, semua gambar dari awal hingga akhir ini merupakan proses eksperimen dalam penelitian. Tapi saya hanya akan menjelaskan garis besarnya karena akan dijelaskan secara kompleks oleh teman saya nanti selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya clarify the research question. Pertanyaan muncul di otak kalian, kenapa sih gambarnya segitiga biru ke bawah? Ya kan? Bingung. Kenapa gambarnya harus ini? Kenapa nggak gambarnya kotak lah? Itu ada artinya, teman-teman. Jadi gambar mengerucut itu berarti semakin dari kalian yang nggak tahu eksperimen penelitian apa yang kalian akan analisis sampai tahu, jadi mengkerucut. Jadi apa ya, spesifik seperti itu. Jadi dia mengkerucut ke bawah bentuk segitiga, melambangkan hal yang akan terkerucut dari kalian tidak tahu hingga dapat jalan keluarnya, seperti itu. Yang pertama, clarify the research question, menentukan pertanyaan penelitian. Pada bagian atas gambar terdapat segitiga terbalik yang sudah saya menyempitkan masalah penelitian. Ya betul, proses penyempitan masalah penelitian. Nah, di situ ada discover the management dilemma. Sudah terbayang dong, menentukan dilema manajemen. Jadi tahap awal di mana peneliti atau perusahaan mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan. Misalnya, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan tapi tidak tahu nih penyebabnya. Ya kan, di awal masih tidak tahu nih penyebabnya. Yang kedua, define the management question, menentukan pertanyaan dari manajemen. Nah, setelah masalah tadi teridentifikasi di atas, langkah berikutnya merumuskan pertanyaan manajemen yang lebih spesifik. Contohnya, apakah perubahan strategi pemasaran dapat meningkatkan penjualan, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya define the research questions, menentukan pertanyaan peneliti. Setelah menetapkan pertanyaan manajemen, peneliti mempersempitnya menjadi pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Contohnya, apakah iklan di media sosial lebih efektif dibandingkan iklan di televisi? Menjawab tadi pertanyaan yang di atas dari manajemen, ya kan? Nah, setelah itu refine. Di sini ada refine the research question, menyempurnakan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini pertanyaan penelitian diperjelas agar bisa diuji secara ilmiah dalam eksperimen. Contohnya, seberapa besar tadi pengaruh iklan media sosial terhadap peningkatan penjualan dibandingkan iklan televisi dalam periode periode 3 bulan lah, seperti itu. Nah, setelah itu ada exploration. Nah, di eksplorasi ini dilakukan, dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan nih, seperti melakukan studi literatur kah atau wawancara awal kah, sebelum membuat proposal penelitian, seperti itu. Nah, next yang bulat ini research proposal atau proposal penelitian. Setelah pertanyaan penelitian diperjelas, langkah selanjutnya adalah membuat proposal penelitian. Proposal ini berisi rancangan tentang bagaimana eksperimen akan dilakukan, termasuk metodologi, sampel, dan desain eksperimen kalian. Yang ketiga nih, udah masuk nih, experimental research design, desain penelitian eksperimental. Sebenarnya ini bakal dijelaskan juga, cuma aku jelaskan bagian besarnya aja, tapi kayaknya kelengkapan. Iya, dasar. Oke, bagian ini adalah inti nih teman-teman dari penelitian eksperimental yang terbagi menjadi 2 aspek utama, data collection design sama sampling strategi. Kita bahas data collection design dulu. Nah, dalam tahap ini peneliti harus pertama memilih variabel yang relevan, select
relevant variables. Memilih variabel yang relevan. Jadi kita menentukan nih variabel bebas dan variabel terikatnya yang akan diuji dalam eksperimen. Yang kedua, specify levels of treatment, menentukan tingkat perlakuannya. Misalnya jika meneliti efek diskon pembelian, maka kelompok pelanggan bisa dibagi nih menjadi yang dapat diskon 20%, 10%, 50%, atau tanpa diskon seperti itu. Nih, control the experimental environment. Nanti itu bakal dijelaskan Anissa. Cuma saya menjelaskan bagian besarnya. Nih, di tahap ini kita itu mengontrol lingkungan eksperimental, mengurangi faktor luar yang bisa mempengaruhi hasil. Misalnya dengan memastikan semua peserta penelitian menerima perlakuan yang sama, adil. Yang keempat, choose the experimental design. Apakah di sini memilih desain eksperimental, teman-teman? Pada tahap choose the experimental design, kita menentukan nih apakah menggunakan desain eksperimental. Nanti itu ada dijelaskan sama teman saya juga, eksperimen sejati, eksperimen semu, eksperimen lapangan. Itu bakal dijelaskan. Jadi kalian tahap itu memilih lah ya. Nah, habis itu sampling strategi kita masuk nih. Sampling strategi ini ada 2 langkah utama, select partisipan sama menetapkan peserta dalam tingkat perlakuan. Nah, memilih peserta ini berarti kita ini memilih nih peserta, memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam eksperimen. Sampel harus representatif dari populasi yang diteliti. Kalau menetapkan peserta dalam tingkat perlakuan, berarti kita membagi kelompok harus dilakukan dengan metode yang tepat. Misalnya secara acak agar hasil lebih valid. Nah, masuk ke pilot testing, uji coba dan revisi. Kita perlu uji coba, kita kalau ada revisi ya direvisi. Nah, sebelum eksperimen utama dilakukan, biasanya peneliti akan melakukan uji coba skala kecil untuk melihat apakah desain penelitian sudah sesuai. Jika ada masalah, maka penelitiannya akan direvisi sebelum eksperimen utama dilakukan. Yang kelima, melaksanakan eksperimen ini. Conduct the test. Pada tahap ini, eksperimen utama dilakukan nih teman-teman dengan sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Data dikumpulkan dari peserta yang telah dibagi dalam kelompok perlakuan tadi. Nah, yang keenam, data analisis data dan interpretasi. Di sini data udah dikumpulkan, dilakukan analisis statistik untuk melihat nih apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan. Nah, interpretasi datanya ini bisa membantu menentukan nih apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Nah, habis itu yang ketujuh, research reporting. Nah, di sini pelaporan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian tadi kemudian disusun dalam laporan penelitian. Laporan ini mencakup metode penelitian, hasil eksperimen, serta kesimpulannya dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Nah, yang terakhir, keputusan manajerial. Nah, jadi manajemen dissection. Jadi hasil penelitian digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan strategi tadi, teman-teman. Jika eksperimennya menunjukkan bahwa metode baru lebih efektif, maka perusahaan bisa mengimplementasikannya dalam operasional sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Dapat dimengerti ya? Ya, alhamdulillah. Oke, next. Nah, ini sebenarnya bagian tadi sih saya sudah jelaskan ya, untuk menempatkan bagaimana sih apakah modul modul presentasi diletakkan di awal itu sama modul presentasi yang diletakkan di akhir. Sebenarnya ini sama teman-teman yang sudah saya jelaskan dalam tadi memilih variabel. Nah, jadi dalam studi case ini intinya nanti ketika hasilnya itu hasil dalam analisisnya itu kita bisa menentukan apakah menempatkan modul manfaat di awal lebih efektif dalam membantu pelanggan mengingat informasi produk jika hasil eksperimen menunjukkan dependent variable 1 ini kan, dependent variable 1 lebih besar dibandingkan dependent variable yang kedua. Jadi maka praktisi pemasaran dapat menggunakan strategi ini dalam presentasi penjualan mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini kayak gambaran aja dari penjelasannya saya yang di atas. Jadi sedikitnya dari sini tadi. Mengapa penempatan variabel di awal dan di akhir? Kenapa sih di awal dan di akhir? Kenapa nggak di tengah-tengah? Karena kita melihat nih
12 menit. Kalau kita letakkan di tengah-tengah kayaknya tidak menghasilkan hasil yang efisiensi untuk meletakkan modul tersebut. Jadi kita memilih untuk meletakkannya di awal atau di akhir. Nah, tergantung nanti saat kita melakukan eksperimen, hasilnya seperti apa, ketika lebih besar yang ini atau yang ini. Nah, barulah bisa ditarik kesimpulan. Seperti itu sekiranya teman-teman dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan oleh Anissa. Alhamdulillah, ya belum. Terdeteksi kalau kita setengah jam dia sendiri. Oke, lanjut ke langkah-langkah yang sudah dijelasin Muli tadi. Sudah ada 2 langkah-langkah. Jadi di sini aku melanjutin. Tadi kan ada 7 langkah. Di sini langkah yang ketiga itu controlling the experimental environment atau mengendalikan lingkungan eksperimen. Jadi kita tuh perlu mengendalikan lingkungan eksperimen. Kenapa? Karena untuk memastikan proses bahwa kondisi fisik dan situasi itu selama eksperimen tetap sama untuk semua pesertanya. Tujuannya itu agar hasil penelitian itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diinginkan, sehingga hanya variabel yang diteliti yang mempengaruhi hasil. Jadi kenapa kita perlu mengendalikan lingkungan eksperimen? Jadi kayak lingkungan eksperimen itu kayak misalnya kayak jenis kelamin, usia, pokoknya lingkup buat kita melakukan eksperimen gitu. Nah di sini selain lingkungan juga ada kontrol gitu loh untuk kita melakukan eksperimen. Jadi di sini yang pertama itu ada eksperimen buta atau blind eksperimen. Ini tuh peserta tidak mengetahui apakah mereka itu menerima perlakuan eksperimen atau tidak. Hal ini tuh untuk mencegah mereka bereaksi berdasarkan harapan tertentu. Jadi kalau kita melakukan eksperimen terhadap peserta, kita tuh nggak ngasih tahu kita tuh sedang melakukan eksperimen ke dia supaya nggak menimbulkan nilai yang nggak sesuai harapan kita loh, biar nggak bias gitu. Terus tuh ada eksperimen buta ganda atau double blind eksperimen. Ini tuh baik peserta maupun peneliti itu tidak mengetahui siapa yang menerima perlakuan eksperimen dan siapa yang tidak. Ini tuh supaya mencegah pengaruh subjektif baik dari peserta maupun dari penelitinya. Jadi dari dua apa ya, kayak dari peserta dan pelaku eksperimen tuh nggak tahu gitu loh kalau akan dilakukan penelitian. Jadi dengan menerapkan metode kontrol ini, eksperimen tuh dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan bebas dari pengaruh luar yang tidak kita inginkan gitu sebagai seorang yang mau melakukan eksperimen. Oke, next. Ini langkah yang keempat. Di sini tuh ada choosing the experimental design atau memilih desain eksperimen. Nah, desain ini tuh berfungsi sebagai rencana, posisi, dan statistik untuk menentukan hubungan antara perlakuan atau treatment dalam eksperimen dan pengamatan atau pengukuran yang dilakukan oleh peneliti dalam skema waktu penelitian. Dalam pemilihan desain eksperimen yang tepat membantu untuk memastikan bahwa hasil penelitian itu benar-benar valid gitu dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang akurat. Dengan desain yang baik, peneliti itu bisa yakin bahwa perubahan yang terjadi dalam eksperimen itu memang akibat perlakuan yang diberikan, bukan karena dari faktor lain. Nah, di sini ada study case. Nah, di study case ini ada muncul pertanyaan, apakah baris subjek berpengaruh terhadap tingkat keterbukaan email? Di sini tuh ngambil dari buku, ada email dari Amazon. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana baris subjek email dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang membuka email tersebut. Nah, pada studi kasus ini tuh Rocket Science Group memakai beberapa metode, yaitu dengan mengumpulkan data. Pertama, mengumpulkan data dari 4 juta email yang dikirim melalui Mailchimp. Terus tuh yang kedua, mengelompokkan email berdasarkan tingkat keterbukaan tinggi dan rendahnya. Dan yang ketiga itu mengambil sampel dari kedua kelompok untuk membandingkan perbedaan dalam baris subjeknya. Nah, dengan menggunakan ketiga metode yang tadi itu, Rocket Science Group itu mendapatkan beberapa fakta atau temuan. Nah, yang pertama itu ada email dengan tingkat keterbukaan tinggi sesuai dengan eksperimen penerima. Email ini tuh dikirim kepada pelanggan yang sebelumnya tertarik dengan musik serupa
serupa. Jadi email ini tentang musik ya, musik serupa sehingga tuh memungkinkan mereka tuh membukanya lebih tinggi karena dia tertarik. Pasti kan dia ngebuka email ini. Terus yang kedua ada email yang mengandung penawaran promosi, mungkin tidak menarik bagi mereka yang hanya ingin menerima informasi. Kenapa? Karena jika penerimanya hanya ingin mendapatkan informasi tentang musik baru tanpa promosi, penjualan, mereka mungkin mengabaikan atau menghapus email ini. Terus tuh ada kejujuran dalam bisnis subjek sangat penting untuk menjaga kepercayaan penerima. Nah, dengan judul emailnya kan itu save 26% at Amazon. Itu langsung memberi tahu penerima bahwa ini tuh adalah email promosi itu dengan diskon 26%. Ini tuh dapat membantu membangun kepercayaan karena isi email tuh sesuai dengan apa yang dijanjikan di judulnya. Kayak gitu. Next, di sini langkah yang kelima ada selecting and assigning participants atau memilih dan menetapkan peserta. Nah, agar hasil eksperimen itu bisa berlaku untuk banyak orang, peserta yang dipilih itu harus mewakili populasi yang ingin diteliti gitu. Nah, di sini yang pertama itu memilih peserta yang tepat. Kayak misalnya jika sebuah peneliti ingin menguji efektivitas presentasi penjualan untuk produk industri, maka peserta yang relevan adalah kan misalnya nih sebuah peneliti itu mau menguji keefektivitasan presentasi penjualan untuk produk industri, maka peserta yang lebih relevan tuh konsumen. Presentasi penjualan di sebuah perusahaan gitu loh. Perusahaannya. Apa tadi? Bang? Ya kau bilang tadi apa? Lupa. Ya, pelanggannya bisa, terus itu dari manajer penjualannya tuh bisa, karena itu tuh lebih relevan gitu tentang apa yang akan diteliti. Nah, yang kedua itu cara menetapkan peserta ke kelompok eksperimen. Nah, di sini tuh ada dua cara gitu. Yang pertama itu ada randomisasi atau pengacakan. Nah, peserta itu dipilih secara acak, dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dengan cara ini pembedaan yang muncul antara kelompok tuh benar-benar terjadi secara acak gitu, bukan karena faktor tertentu. Terus tuh yang kedua itu ada matching atau pencocokan. Matching atau pencocokan ini tuh digunakan jika tidak memungkinkan untuk membagi pesertanya itu secara acak. Nah, setiap peserta di dalam kelompok eksperimen itu dicocokkan gitu dengan peserta di kelompok kontrolnya berdasarkan karakteristik penting seperti pengalaman bisnis atau pelatihan komunikasinya. Ini ada dijelaskan di slide selanjutnya. Terus tuh yang ketiga di sini ada kombinasi teknik untuk hasil lebih akurat. Nah, jika matching masih tidak cukup gitu untuk metode ini, bisa dikombinasikan dengan randomisasi dan menambah jumlah peserta agar hasil penelitiannya itu lebih akurat. Seperti itu. Belum. Nanti kuisnya beruntun. Oke. Ada tiga. Sama 60 detik. Iya, 1 menit. Oke, lanjut yang keenam itu ada pilot testing, revisi dan testing, yaitu dicoba awal, revisi dan pengujian. Nah, dalam penelitian yang menggunakan metode eksperimen, memastikan bahwa desain penelitian itu berjalan dengan baik merupakan hal yang penting itu sebelum eksperimen itu dilakukan secara keseluruhan. Nah, peneliti itu memerlukan beberapa tahap persiapan. Kayak yang pertama itu
Nah, yang pertama itu ada uji coba awal atau pilot testing. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam desain penelitian seperti faktor lingkungan yang tidak terkontrol atau alat ukurnya yang tidak akurat gitu. Jadi masih uji coba awalnya. Nah, setelah kita melakukan uji coba awal, kita melakukan revisi. Setelah penelitian itu perlu melakukan revisi berdasarkan temuan yang didapat. Ini tuh bisa berupa perbaikan dalam skrip penelitiannya atau pengaturan lingkungan eksperimennya atau cara interaksinya dengan peserta agar eksperimen itu lebih terkendali dan valid. Terus tuh ada pengujian kembali atau testing. Nah, setelah kita uji coba terus direvisi, kita masuk ke pengujian kembalinya. Eksperimen ini tuh perlu diuji kembali untuk memastikan bahwa semua perubahannya itu perubahan yang telah dibuat tuh efektif gitu dan tidak ada lagi faktor yang bisa mengganggu hasil penelitian. Tapi dalam eksperimen lapangan itu biasanya ada banyak faktor eksternal gitu yang nggak bisa kita prediksi. Kayak misalnya munculnya produk atau produk baru, pesaing baru gitu sebelum eksperimen dilakukan, atau perubahan dalam organisasinya yang mempengaruhi partisipannya. Nah, makanya eksperimen itu harus dirancang dengan baik supaya hasilnya itu tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternalnya atau faktor luarnya kayak gitu. Oke, yang ketujuh kita masuk ke analyzing the data atau menganalisis data. Nah, di sini jika eksperimen ini direncanakan dan diuji dengan baik, datanya itu akan lebih terstruktur gitu dibandingkan dengan survei atau observasi bebas. Nah, hal ini tuh dapat memudahkan kita menganalisis karena adanya tahapan perlakuan, pretest, post-testnya, dan pembagian kelompok dengan pola yang lebih jelas, pemilihan teknik statistiknya juga lebih sederhana gitu. Nah, penelitian itu bisa menggunakan berbagai metode untuk mengukur hasil eksperimen. Yang pertama ada observasi atau mencatat perilaku pesertanya. Mencatat atau mengamati gitu perilaku pesertanya. Terus tuh ada tes tertulis. Di sini tuh ada questionnaire atau ujian dalam bentuk tulisan. Nah, yang ketiga itu ada laporan diri atau pertanyaan terbuka dan tertutup. Ini tuh menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup untuk mengetahui pendapat pesertanya gitu. Nah, yang keempat itu ada skala penilaian. Nah, di sini tuh menggunakan skala Likert, perbedaan semantik, dan key sort atau mengurutkan pernyataan berdasarkan kesesuaiannya. Nah, yang terakhir itu ada pengukuran fisiologis kayak detak jantung, respons kulit, nada suara, pelebaran mata, dan lain-lain. Belum. Habis ini. Nah, jadi ini ada gambaran quota matrix example. Contoh. Nah, quota matrix ini adalah metode untuk memastikan kelompok eksperimen itu memiliki komposisi yang seimbang gitu berdasarkan karakteristik tertentu seperti pengalaman bisnisnya dan pelatihan komunikasinya. Nah, dalam contoh ini tuh bisa dilihat ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, di sini dikelompokkan ini sebelum pencocokan ya. Ini sebelum pencocokan. Nah, di sini ada yang pertama itu berdasarkan pengalaman bisnis. Ini pengalaman bisnis dan pelatihan keterampilan komunikasi itu ada 18 orang perempuan. Terus itu pengalaman bisnis dan tidak ada pelatihan keterampilan komunikasinya itu 9 orang. Nah, kayak gitu pokoknya seterusnya ini sama aja. Nah, di sini tuh dikelompokkan. Jadi ada komposisi kelompok setelah pencocokan. Nah, jadi kan kayak kebagi gitu loh. Nih ada panah-panahnya kebagi. Nah, di sini setelah pencocokan tuh peserta dibagi ke dalam 2 kelompok eksperimen.
Ini ada grup eksperimennya X1 dan X2, terus tuh ada kontrol grupnya. Nah, tujuan dari metode ini itu untuk menghindari bias dalam pembagian kelompoknya. Yang bisa kalian lihat, pembagian kelompok dari eksperimental grupnya itu rata gitu loh. Ya kan, rata kan? Nah, rata. Nah, terus tuh memastikan keadilan dalam eksperimen sehingga hasil penelitian itu lebih akurat. Terus tuh dapat mempermudah analisis data karena kelompoknya sudah memiliki jumlah pesertanya yang seimbang gitu. Jadi lebih mudah gitu loh menilainya karena pesertanya seimbang. Nah, jadi kuota matriks ini dapat membantu peneliti membagi peserta eksperimen dengan cara yang lebih adil dan sistematik sehingga hasil penelitiannya itu lebih bisa dipercaya kayak gitu. Oke, kuis. Oke. Udah? Langsung. Oke? Oh. Oke. Oh, udah mau? Oh, ini. Ngelek-ngelek. Di Jatira. Oke, next. Lama loh ini, 45 detik. Sudah semua? N. Sudah kan? Oh. Betul lah. Next. Loh, kok cuma 2? Udah lah ya. Oke. Kita bakal lanjut ke validitas dalam eksperimen. Dimana validitas dalam eksperimen sendiri ini tuh merupakan alat untuk mengukur seberapa baik sih sebuah eksperimen itu tuh menguji apa yang dimaksud untuk diuji atau eksperimen yang dilakukan itu. Nah, di sini tuh ada 2 jenis validitas yang sering dibahas, yaitu validitas internal dan juga validitas eksternal. Nah, di sini validitas internal sendiri ini tuh berkaitan dengan seberapa meyakinkannya sih eksperimen itu tuh berhubungan dengan sebab akibat yang kita lakukan gitu. Jadi dari eksperimen tersebut tuh di validitas internal ini kita bakal nyimpulin bahwa seberapa meyakinkannya sebab akibat yang kita teliti kayak gitu. Nah, di sini tuh dengan kata lain di validitas internal sendiri tuh bakal ngejawab pertanyaan seperti kayak apakah perlakuan atau eksperimen yang dilakukan itu tuh memberikan hasil dari penyebab eksperimen yang kita buat kayak gitu. Misalnya kita ngelakuin eksperimen nih, terus dari penelitian ini tuh bakal ngevalidin bahwa hasil dari eksperimen kita itu tuh menyimpulkan bahwa kejadian tersebut itu tuh berpengaruh dari faktor yang kita
penyebab dari yang kita teliti kayak gitu. Nah di sini tuh ada ancaman terhadap validitas internal. Yang pertama itu ada sejarah, di mana sejarah ini tuh merupakan peristiwa lain yang terjadi ketika kita tuh melakukan eksperimen tersebut. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat kita melakukan eksperimen itu tuh memungkinkan untuk hasil dari penelitian kita itu terdapat perbedaan kayak gitu. Jadi dari peristiwa tersebut itu mempengaruhi hasil dari eksperimen yang kita lakukan kayak gitu. Yang kedua itu ada pematangan. Nah, pematangan di sini tuh terjadi jika subjek yang diuji itu telah dilakukan berkali-kali. Jadi misalnya ketika peneliti itu melakukan pengujian kepada subjek yang sudah berkali-kali, maka subjeknya sendiri itu udah akan terbiasa dengan eksperimen tersebut, sehingga itu tuh membuat subjeknya itu tuh bakal ngerasa sudah terbiasa. Jadi mereka tuh bakal memberikan perilaku yang lebih baik dari eksperimen yang awal gitu. Yang ketiga itu ada pengujian, di mana pengujian ini tuh terbalik ya guys. Pematangan itu tuh dia tuh mengacu pada perubahan yang terjadi pada diri subjek tersebut. Misalnya peneliti ini tuh meneliti seorang anak-anak. Nah, dari anak-anak ini nih bakal berjalannya waktu tuh mereka akan tumbuh dewasa, terus dari remaja ke dewasa. Nah, itu tuh bakal jadi ancaman dari validasi internal sendiri. Nah, pengujian itu tadi ketika subjek itu sudah melakukan eksperimen berkali-kali, jadi mereka tuh bakal karena mereka sudah berkali-kali, jadi mereka tuh bakal berperilaku lebih baik daripada eksperimen yang pertama kayak gitu. Yang keempat itu ada instrumentasi, di mana ini tuh jika alat ukur dari eksperimen tersebut itu berubah, jadi itu tuh bakal mempengaruhi hasil dari eksperimen tersebut. Terus yang kelima itu ada seleksi, di mana jika subjek yang dipilih itu tidak secara acak untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya sendiri itu akan terjadi perbedaan dari yang akan mempengaruhi hasil dari eksperimen tersebut. Nah, yang keenam itu ada regresi statistik, di mana jika kita memilih subjek yang mereka tuh memilih nilai ekstrim. Nilai ekstrim tuh kayak misalnya dia tuh memilih nilai yang terlalu tinggi, yang sangat tinggi atau sangat rendah kayak gitu tuh, itu mereka akan cenderung bergerak mendekati rata-rata. Jadi kayak hasilnya tuh enggak signifikan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada kematian eksperimental, di mana ini tuh jika beberapa subjek itu tidak menyelesaikan eksperimen yang kita lakukan. Nah, ini tuh bakal mempengaruhi hasil dari eksperimen tersebut. Nah, di sini ada validitas eksternal, di mana validitas eksternal sendiri ini tuh mengacu pada sejauh mana sih hasil sebuah penelitian itu dapat digeneralisasikan atau diterapkan ke luar kondisi spesifik di mana penelitian itu dilakukan. Jadi tuh ini tuh kayak hasil dari eksperimen sendiri ini tuh kayak mana sih, sebaik apa sih untuk bisa digenerasikan dari subjek yang kita tentukan gitu. Nah, dari validitas eksternal sendiri ini tuh bisa menjawab pertanyaan seperti kayak, bisakah kita menerapkan hasil eksperimen tersebut itu kepada orang, tempat, atau waktu yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini tuh ada ancaman terhadap validitas eksternal sendiri. Nah, di sini tuh ada 3 ancamannya. Yang pertama, reaktivitas pengujian, di mana reaktivitas pengujian ini tuh merupakan kejadian ketika subjek yang kita teliti itu mereka tuh udah tahu kalau misalnya mereka diteliti. Jadi kayak mereka tuh istilahnya kayak mereka tuh sangat memungkinkan
memberikan aksi atau memberikan hasil itu yang membuat atau menyenangkan sebuah si peneliti gitu. Jadi mereka tuh membaik-baikan hasil eksperimennya. Yang kedua itu interaksi seleksi dan perlakuan. Nah ini tuh hasil dari eksperimen itu tuh mungkin hanya berlaku untuk satu kelompok. Contohnya itu kayak misalnya suatu eksperimen itu cuma dilakukan oleh mahasiswa. Nah hasil dari eksperimen tersebut itu nggak bakal relevan sama orang-orang yang udah bekerja kayak gitu. Nah yang ketiga itu ada faktor seleksi dan perlakuannya, dimana kondisi ini tuh berhubungan dengan eksperimen, misalnya kayak lokasi atau waktu pelaksanaannya. Di sini tuh akan mempengaruhi hasil dari hasil yang dapat digeneralisasikan tadi. Kuis kamu sini? Tar. Oke guys. Kurang baik apa? Tambah lagi. Cuma 9 detik, Cin. Tambahin waktu. Ngapain deh? Aktivitas. Hai, apa? Itu jawabannya. Oke, kita bakal lanjut ke desain penelitian eksperimental. Di mana desain penelitian eksperimental ini tuh melibatkan pemanipulasian variabel yang mengamati efek terhadap variabel lainnya. Jadi di memanipulasi variabel ini Jadi di dalam penelitian ini tuh peneliti itu mencoba untuk menciptakan kondisi di mana tuh mereka bakal mengontrol berbagai faktor dan melihat bagaimana satu faktor atau variabel independen itu mempengaruhi faktor dependennya. Nah di sini tuh ada jenis-jenis desain eksperimental, di mana yang pertama itu ada pra-eksperimen. Nah desain ini tuh merupakan desain yang paling sederhana, meskipun mudah dilakukan. Desain ini tuh lemah dalam hal kontrol terhadap variabel lainnya yang dapat mengancam validitas internalnya. Nah contohnya itu di sini ada studi setelah perlakuan atau after only study, di mana ini tuh desain yang perlakuannya itu diberikan kepada satu kelompok dan tidak ada pengukuran yang dilakukan sebelum perlakuan diterapkan. Jadi misalnya peneliti ini memberikan eksperimen kepada kelas ini nih. Misalnya kan saya memberikan presentasi. Nah yang saya ambil itu hasil dari post-test kuisnya, bukan sebelum. Jadi cuma diambil dari post-testnya aja. Yang kedua itu ada desain pretest
post-test satu kelompok. Jadi sama kayak desain ini tuh juga jadi kayak melakukan post-test dan post-test setelah melakukan eksperimennya itu. Nah ini tuh juga dilakukan pada kelompok yang terdiri dari satu kelompok aja kayak gitu. Nah walaupun ada pengukuran awal, desain ini tuh juga beresiko bias karena tidak memiliki kelompok kontrol yang akan membandingkan hasil dari eksperimen tersebut. Ini tadi ada dijelasin kan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ada yang tahu nggak bedanya? Kan tadi banyak kan disinggung dari kelompok 3 juga, kelompok Anissa dari Muli juga itu banyak disinggung kan? Tadi itu. Oke, jadi kelompok eksperimen itu kelompok yang sudah menerima perlakuan, sedangkan kelompok kontrol itu yang kelompok yang tidak menerima perlakuan. Jadi kayak misalnya kalau dalam presentasi ini kan, jadi ada yang bisa kelompok eksperimen itu yang menerima materi ini dan kelompok kontrol itu tidak menerima materi ini, tapi dilakukan pretest dan post-test yang sama kayak gitu. Nah yang terakhir contoh yang terakhir itu ada perbandingan kelompok statis, di mana di sini tuh melibatkan dua kelompok, yang satu kelompok itu menerima perlakuan dan yang satu itu tidak. Nah, tapi di dalam perbandingan kelompok statis ini tuh dia tidak melakukan penugasan secara acak. Jadi tuh kelompok eksperimen tuh terpilih berdasarkan kriteria tertentu kayak gitu. Nah, jenis desain eksperimen yang kedua itu ada eksperimen sejati, di mana eksperimen sejati ini tuh memiliki lebih banyak kontrolnya yang memungkinkan mereka itu untuk menetapkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya, namun secara acak. Jadi nggak ada kriteria tertentu yang memisahkan mereka kayak gitu. Nah ini tuh membantu untuk menyeimbangkan karakteristik antar kelompok sehingga hasil yang diperoleh itu lebih terpercaya. Nah contohnya di sini tuh ada dua, yaitu kelompok kontrol pretest post-test dan kelompok kontrol hanya post-test. Nah kelompok kontrol pretest dan post-test ini tuh desain ini tuh membuat peneliti itu mengukur variabel dependen sebelum dan setelah perlakuan dengan adanya kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan kayak gitu. Tapi ini dilakukan dua kelompok. Kalau di desain post-test pretest satu kelompok itu kan cuma satu kelompok. Kalau yang di sini tuh dua kelompok kayak gitu. Nah yang di kelompok kontrol hanya post-test ini tuh sama. Peneliti juga melakukan pengukuran setelah perlakuan, namun penugasan ini tuh secara acak digunakan untuk membentuk kelompok eksperimen dan kontrolnya sendiri. Nah jenis yang terakhir itu ada eksperimen lapangan atau semu, di mana desain eksperimen lapangan ini tuh jenis desain penelitian ini tuh dilakukan dalam lingkup yang alami, di mana peneliti itu tidak memiliki kontrol penuh atas variabel luar yang memungkinkan mempengaruhi hasil eksperimen tersebut. Namun eksperimen lapangan ini tuh nggak sekuat eksperimen laboratorium yang dalam hal kontrolnya ya. Nah di sini tuh eksperimen lapangan ini tuh menawarkan keunggulan dalam hal validitas eksternalnya sendiri. Karena apa? Karena tuh yang peneliti itu untuk mengamati bagaimana sih perlakuan ini tuh berfungsi ke situasi dunia nyatanya kayak gitu. Kuis.
Sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Mungkin ada tanya jawab Pak.